Nomor 31, dua kawat sejajar berjarak 2 meter satu dari yang lain mempunyai panjang 160 meter masing-masing dan dialiri arus listrik searah sebesar 25 ampere dan 50 ampere. Jika arah kedua arus listrik yang mengalir pada kawat tersebut saling berlawanan dan diketahui μ0 sama dengan 4V kali 10 pangkat -7 Henry per meter, gaya yang terjadi di antara kedua kawat tersebut adalah sebesar berapa? Pertama, kita lihat dulu arah kawatnya itu dialiri arus apakah sejajar atau tidak. Kalau dia arah arus sejajar, nah ini pasti akan tarik menarik. Nah, namun kalau untuk kawatnya berbeda arah arusnya, ini I1, ini I2, maka ini akan tolak menolak. Nah, pada kawat tadi dikatakan arus listrik mengalir pada kawat ini saling berlawanan. Berarti jelas dia akan tolak menolak. Ini yang kita pilih. Berarti yang tarik menarik sudah bisa kita coret. Ini udah pasti salah, ini pasti salah. Nah, kedua persamaan yang kita gunakan adalah F per L sama dengan μ0 kali I1 kali I2 per 2VR. R-nya adalah yang ini besarnya 2, kemudian L-nya panjangnya yang ini adalah 160. Nah, ini pindah kemari untuk apa? Karena yang kita cari adalah F, sehingga F nanti yang 160 kita buat ke sini. Nah, ini kita coret, ini sini kali 2, R-nya kita kali dengan 2 ya. Yang ini tadi kita buat dengan 2, jadi ini habis juga 4P semua. Maka hasil perkalian nanti adalah pertama kalikan dulu 25 dengan 160. Setiap bilangan dikali 25 kali 100 dulu baru bagi 4. Nah, kalau ini kali 100 adalah 16.000 dibagi 4 adalah 4.000. 4.000 itu 4 kali 10 pangkat 3, kemudian dikali 50, kemudian dikali 10 pangkat -7. Nah, 4 kali 5 kan 20, tambah nolnya 4 berarti 2 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat -7. Itu sama dengan 2 kali 10 pangkat -2 Newton. Nah, karena jawab di sini tidak ada yang Newton 0,02, maka kita ubah menjadi kali 10 pangkat 3 mili-Newton. Sehingga nanti hasilnya adalah 20 mili-Newton. Hasilnya 20 mili-Newton dan tolak menolak. Berarti jawabannya adalah ini. 32. Lensa mata manusia merupakan lensa cembung yang memiliki indeks bias 1,44 dan jejari kelengkungan 7,0 mm. Anggap jejari kelengkungan kedua lensa adalah sama. Jika sebuah benda setinggi 10 cm diletakkan 50 cm di depan lensa, terbentuk bayangan apa pada mata kita? Nah, ini sebenarnya soal seperti ini tidak perlu kita hitung. Kita harus ingat apa sifat-sifat lensa itu. Pertama, kita lihat benda itu diletakkan dia 50 cm di depan lensa, berarti sudah lebih besar dari titik dekatnya. Akan kelihatan dengan jelas ya, titik dekat manusia itu antara 25 cm sampai 50 cm. Ya, yang pertama, bayangan yang dibentuk oleh lensa mata itu akan jatuh di retina ya. Nah, sekarang kita gambarkan ini lensa mata. Misalkan di sini adalah bola mata, maka nanti benda yang dilihat kalau misalnya jarak 50 cm di sini, ini nanti cahaya kemudian akan dibiaskan tepat akan jatuh di retina. Nah, sinarnya masuk begini dan dibiaskan tepat di retina. Nah, bayangan pada retina itu pasti diperkecil, karena nanti kalau bayangannya tidak diperkecil berarti nggak muat dong di bola mata kita. Berarti yang diperbesar udah bisa kita coret dulu. Ini udah pasti salah, ini udah pasti salah. Nah, yang kedua, jika bayangan di belakang lensa atau berseberangan tempat dengan benda, itu pasti bayangannya nyata.
Nah, kalau bayangan nyata itu pasangannya selalu terbalik. Pada lensa ya, ini terbalik. Nah, sebaliknya nanti kalau bayangan itu adalah maya, baik pada cermin, itu nanti akan tegak. Jadi sekarang sudah bisa kita lihat bayangan nyata terbalik ya, dan diperkecil. Jadi tidak perlu kita hitung. Nyata terbalik diperkecil. Maka dia jawabannya adalah B. Nomor 33, perbandingan kecepatan akar kuadrat rata-rata VRMS, root mean square, gas nitrogen ya dengan gas argon dengan nomor atom masing-masing adalah 14 dan 39. Perbandingan kecepatan VRMS-nya pada suhu 27 derajat adalah berapa? Nah, yang namanya VRMS itu rumusnya adalah, nah yang jadi jebakan di sini adalah gas nitrogen itu gas apa, gas argon itu gas apa. Kalau gas nitrogen itu adalah gas diatomik, dia tidak pernah berdiri sendiri. Nitrogen itu selalu N2. Kemudian argon di situ adalah golongan gas mulia. Oleh karena itu argon dikelompokkan gas mulia, cukup dia berdiri sendiri, bukan gas diatomik. Nah, di situ terletak jebakan soal ini ya. Nah, kalau kita bandingkan nanti V N2 banding V argon, nanti di sini akar 3 kT per ini nomor massa N2 itu nitrogen itu adalah 14, berarti dikali 4 menjadi dikali 2 menjadi 28 dibandingkan dengan 3 kT per ini menjadi cukup 39, jangan dikali 2. Nah, ini bisa kita coret, ini bisa kita coret, maka perbandingannya nanti adalah dapat 1 di sini akar dari 1/28 banding akar 1/39. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada jawabnya adalah yang E. Nomor 34, total luas permukaan tubuh manusia dewasa sekitar 2 meter persegi dan suhu permukaan kulit rata-rata 32 derajat Celcius. Pakaian menurunkan suhu permukaan kulit menjadi sekitar 28 derajat Celcius ketika temperatur ambien sekitar 20 derajat Celcius. Hal ini berarti terjadi kehilangan kalor bersih sekitar 100 watt secara radiasi. Jika konstanta Wien 2,898 kali 10⁻³ Kelvin meter, aplikasi hukum pergeseran Wien untuk emisi tubuh manusia agar menghasilkan panjang gelombang untuk intensitas puncak adalah berapa? Nah, di sini aplikasi dari hukum pergeseran Wien. Persamaan yang kita gunakan adalah tetapan Wien C itu sama dengan lambda dikali T. Nah, kalau begitu ditanya di sini adalah agar menghasilkan panjang gelombang untuk intensitas maksimum. Nah, kalau pergeseran Wien itu grafiknya kira-kira begini. Nah, nanti ini ke sini lambda, ini ke sini intensitas. Nah, nanti di sini batasnya intensitas maksimum. Jadi di sini Imax. Sementara di sini lambda max. Nah, pengertian lambda max di sini bukan lambdanya maksimum, tapi lambda yang menghasilkan intensitas maksimum. Sedangkan ini adalah grafik dari suhu. Nah, nanti kalau ditanya lambda maksimumnya, panjang gelombangnya berapa, berarti kita putar ini rumusnya. Nanti di sini lambda max itu sama dengan C per T. Nah, tetapan Wien di sini adalah 2,898 kali 10⁻³ itu dibagi suhunya. Nah, suhunya kita pakai yang 32. Sejak dari situ dia memancarkan radiasi pada suhu 32 sehingga turun menjadi 38. Nah, 32 jangan lupa kita tambahkan dengan 273 ya, 32 tambah 273 sehingga nanti ini 2,898 kali 10⁻³ dibagi 305. Nah, kalau pembagiannya ini satuannya nanti meter ya. Kita gunakan pendekatan ya. Nah, kalau kita buat nanti ini 289,8 ini kita buat kali 10⁻⁵ dibagi 300.
Nah, ini pasti nanti mendekati 0,9. Tidak mungkin dia 1, 300 dia baru 1 ya. Ini mendekati 0,9 bla bla bla. Ini sama dengan 0,9 berapapun di sini nanti dikali 10 pangkat min 5. Nah, pendekatannya di sini menjadi 9, berapapun di sini, ini menjadi 10 pangkat min 6. Oke, kita lihat di sini jawabannya yang 9, dan kali 10 pangkat min 6 ya. Ini 9, 10 pangkat min 6. Jawabannya adalah yang Eko ya. 9,5 kali 10 pangkat min 6. Sekarang kita masuk ke nomor 35. Gambar di atas adalah silinder yang memiliki massa M dan mengapung di air. Jika silinder dari keadaan setimbang ditarik ke bawah sejauh 5 cm dan diketahui G sama dengan 10 meter per second kuadrat, kemudian ditetapkan fungsi osilasi silinder tersebut adalah yang mana di sini. Nah, pertama dia silinder itu sudah ditekan ke bawah sejauh 5 cm. Itu pasti amplitudenya 5. Jadi kebetulan ini 5 semua amplitudenya. Oke. Kemudian karena silinder itu ditekan dari atas ke bawah, dia akan mulai bergetar dari bawah nanti. Jadi kalau saya gambarkan seperti gelombang seperti ini, dia sudah mulai digetarkan dari sini. Kenapa? Karena silinder itu mula-mula dia saya gambarkanlah di sini. Dia sudah ditekan sampai kemari. Nah, jadi kalau nanti gerakannya itu ini titik setimbang ditekan kemari, nah berarti dia mulai bergerak dari sini. Nah, kalau mulai bergerak dari sini ada beberapa kemungkinan. Kalau yang dari sini itu 0 derajat dia theta nolnya. Kalau dari sini nanti, kalau dari sini 90 ya, kalau dari sini 180, kalau di sini 270. Berarti kalau kita buat persamaan suatu gelombang, Y sama dengan A sin di sini WT tambah theta nol. Nah, berarti theta nolnya yang ada di sini, yang ini udah pasti 270. Nah, tapi lihat di sini dia harus plus. Ya. Nah, tambah 270 berarti di sini. Tapi di jawaban yang 270 dia kurang. Oke, oleh karena itu bukan ini jawabnya. Itu dulu yang pertama, ya. Dan yang kedua gimana? Yang kedua, yang 270 itu bisa kita mundurkan lagi kemari. Nah, selalu bergerak dari bawah, ini jadi minus 90. Berarti kalau dia bergerak dari 270 sama aja dengan bergerak dari minus 90. Berarti kemungkinannya hanya dua, yaitu B dan C. Ini udah bisa kita coret. Kemudian ini bisa kita coret. Nah, jawaban yang mungkin adalah antara B dengan C. Nah, untuk menghitung kecepatan sudutnya, kita bagaimana? Kita ingat bahwa W itu akar dari K per M. Nah, ketika dia digerakkan ke bawah, pada saat posisi ini kemari, ini adalah mg. Kalau kita buat nanti di sini hukum Hooke, berarti F sama dengan ini mg ya. Nah, berat ke bawahnya ini sama aja dengan F. Kalau hukum Hooke itu digantikan oleh berat bendanya, itu akan sama dengan K kali delta X. Oke. Nah, dari sini kita peroleh nanti bahwa K itu akan sama dengan mg per delta X. Nah, kalau kita substitusi ini kemari, maka kita peroleh nanti W itu akan sama dengan akar dari K mg per delta X per M ya. Mg per delta X ini per M. M-nya kita coret sehingga nanti akar dari G per delta X ya. Nah, delta X-nya di sini adalah berapa? Ketika dia masih dalam keadaan seimbang, delta X-nya 16 cm. Nah, tapi kemungkinan setelah kita kerjakan, ini ada kekeliruan satuan. Kalau dia 16 cm, saya lihat jawabannya tidak ada. Tapi kalau dia 16 mm, itu ada jawabannya. Nah, coba kita lihat kalau dia dalam bentuk sentimeter ya. Berarti di sini kita buat 10 per 16 bagi 10 pangkat min 2 kalau dia senti.
Berarti nanti di sini akar dari 1000 dibagi 16. Nah, ini hasilnya tidak ada yang sesuai dengan yang di sini nanti. Akar 1000 bagi 16 itu tidak bulat. Nah, sementara kalau dia dalam bentuk sentimeter yang ini, bisa kita gunakan nanti W sama dengan akar dari 10 dibagi 16 kali 10 pangkat min 3. Sehingga nanti ini hasilnya menjadi akar dari 10.000 dibagi 16. Nah, ini hasilnya ada 10.000 akarnya 100, 16 akarnya 4, maka kalau dibagi hasilnya 25. Kalau omeganya 25, nanti berarti bisa kita masukkan ke sini. Besarnya 25, maka persamaan yang pas nanti ini menjadi 25T, ini menjadi kurang 90. Maka jawaban yang sesuai adalah 5 sin 25T kurang 90. Jadi jawabannya adalah yang ini. Kalau satuan dari delta X-nya tadi kita buat dalam milimeter ya, kemungkinan ada kesalahan pembuat satuannya. Suatu satelit komunikasi berada tepat di atas kota Pontianak dan merupakan satelit geostasioner. Jika jari-jari bumi 6.000 km, massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg dan konstanta gravitasi universal adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Satelit ini mengorbit pada ketinggian berapa? Nah, ada beberapa data di sini, ada massa, kemudian ada tetapan gravitasi umum, kemudian ada jari-jari bumi. Nah, ini dibutuhkan di sini. Namun kalau kita gunakan untuk hukum Newton di sini gravitasi, itu pekerjaannya sangat lama. Kita bisa bantuan dari periode satelit bulan dengan syarat kita mengetahui ya ilmu-ilmu umum lah ya, jarak bulan dari bumi berapa, dari pusat bumi, kemudian periode bulan berapa. Nah, ini kita arahkan ke hukum Kepler ya. Hukum Kepler nanti dibuat kuadrat dari periode akan sebanding dengan pangkat 3 dari jari-jari. Jadi misalnya di sini periode satelit dibagi periode, kita buatlah bulan ya. Bentuannya sama dengan di sini R satelit per R bulan. Nah, ini nanti kita pangkat 2, ini kita pangkat 3. Nah, dalam soal diberitahu bahwa satelit itu adalah satelit geostasioner. Satelit geostasioner artinya satelit itu harus tetap berada di atas kota tersebut. Jadi dia harus ikut berputar. Jadi dia mengelilingi bumi dan waktunya sama dengan rotasi bumi, sehingga dia tetap di atas kota Pontianak itu. Nah, untuk ini kita bandingkan dengan bulan nanti ya. Kalau periode bumi, satu rotasi bumi adalah 1 hari, maka nanti di sini T satelit kita buat 1 hari. Nah, kemudian periode bulan untuk sekali putaran itu adalah 27 hari. Itu pendekatan ya, 27 hari. Nah, jarak bumi ke bulan itu kira-kira 380.000 kilometer. Tetap aja kita di bagian kilometer, nggak apa-apa. Sementara nanti ditanya berapa jarak satelit itu, dan ini dari pusat bumi nanti yang kita peroleh. Jangan lupa setelah dapat R satelit kurangkan nanti dengan 6.000 ya. Baik, kita mulai kerjakan di sini. Kalau kita substitusikan ke hukum Kepler berarti 1/27 pangkat 2 akan sama dengan R satelit per 380.000. Ini kita buat pangkat 3. Nah, untuk menghilangkan pangkatnya, ini kita buat dulu menjadi pangkat 1/3. Nah, sementara ini juga kita buat pangkat nanti dia 1/3. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita coret kemari. Ya, kalau 1 di pangkat 1/3 juga enggak apa-apa. Tapi kalau 27 pangkat 1/3 nanti itu menjadi 3. Oleh karena itu dari sini nanti hasilnya di sini 1/3 kuadrat ya. Itu akan sama dengan di sini menjadi RS per 380.000. Nah, kalau kita teruskan nanti di sini berarti RS ya 9. 1/3 itu kita kuadratkan menjadi yang ini, kita kuadratkan menjadi 1/9
Sehingga R satelitnya nanti kita bagi ya. Kalau 36 dibagi 9, 4 ya. Berarti 380 dibagi 9, 38 itu mendekati 42.000 kilometer. Nah, jangan lupa kurangi dengan yang 6.000 ini tadi. Nah, kalau kita kurangi berarti nanti jarak bumi ya. Jadi nanti jarak bumi ke satelit itu jaraknya 42.000 dikurang 6.000 itu sama dengan 36.000 kilometer. Berarti jawabannya di sini 36.000 kilometer adalah yang B. Ini.